Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Terus lanjut. Salatul fajri rak'atan. Salat fajar. Apa itu salat fajar? Salat subuh. Salat subuh. Artikan supaya tidak pusing orang, ya. Salat subuh 2 rakaat. Ya, karena jangan sampai dikira salat sunnahnya, ya. Ya, karena dalam hadis dikatakan juga rakaat al-fajr. 2 rakaat fajar, maksudnya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Ya, antara azan dan bukan sebelum subuh, sebelum terbit fajar, ya. Jangan sampai sebelum terbit fajar sudah salat sunnah, ya. Jadi ini rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu 2 rakaat sebelum salat subuh antara azan dan qamar. Terus Lil baiti miftahani. Rumah ini memiliki 2 buah kunci. Ya, bagus. Terus Liman hatanil baqaratani. Huma lil fallahi. Milik siapa 2 ekor sapi ini? sapi apa ini? Sapi Baqarah, sapi betina. Ayo terus. Keduanya milik petani. Terus bagus. Ahadani qadibani min kaltarra. La huma min Faransa. Apakah kedua dokter ini dari Inggris? Tidak, keduanya dari Prancis. Fi qaryati masjidani saghirani. Di kampungku ada 2 masjid yang kecil. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo cepat. Saya baca 92. Rezeki. Dari mana rezekinya? Wah, jauh rumahnya. Ya, baca. Iqra'il amthilatal atiyata thumma du'fil faraghi fima yali tamyizan likam wadbit akhirahu. Ayo semua. Nah, tamyiz kemarin gimana posisinya? Dia terletak setelah kam. Bagaimana kondisinya dia? Dia mufrad dan akhirnya di fat. Dia mufrad akhirnya di fat. Pakai alif lam enggak? Tidak pakai alif. Paham ya? Baik. Coba baca. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian letakkan pada tempat yang kosong tamyiz untuk kam dan harakatilah akhirnya. Ayo semua. Letakkan tamyiz pada tempat yang kosong untuk kam, ya. Jadi isim mufrad mansub, mufrad akhirnya di fathah dan tanpa alif lam alias nakirah. Ayo baca. Kam ukhtan laka. Berapa saudarimu? Mana tamyiz? Mana tamyiz? Nah, ini yang digaris bawahi, ya. Dia masuk sebagai tamyiz. Terus Kam qala man indaka. Berapa pulpenmu? berapa pulpen yang kau miliki? Nah, mana tamyiznya? Salaman. Bagus. Terus Kam sayyaratan fil jami'ati. Berapa mobil yang ada di kampus itu? mana tamyiz? Sayyaratan, ya. Jadi yang mudzakkar muannas tidak peduli, intinya dia mufrad masuk
ya, dan dia nakirah. Terus Kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu miliki? karena kaitannya ini bertanya punya atau tidak, paham ini? Baik, maka dia pakai inda dan lam. Ya, ini dibedakan. Kalau dia berakal pakai lam, kalau dia tidak berakal pakai inda. Mirip yang lalu ya, mirip yang lalu. Ayo lanjut. Kam afan laka, berapa saudara yang kamu miliki? Kam baitan fi hadha syari'i, berapa rumah yang ada pada jalan ini? Kam madrasatan fi qaryatika, berapa sekolah yang ada di kampungmu? Kam taliban fi faslikum, berapa pelajar yang ada di kelas kalian? Kam idan fi sanati, berapa id di dalam satu tahun? Ya, ini pertanyaan bisa dikembangkan ya. Ya, kam yauman fi sanati, kam syahran fi sanati ya. Misalnya kam usbu'an fi sanati, kam saburatan fi faslikum, kam maktaban fi faslikum, ya, kam mudarrisan fi faslikum. Ini antum bisa kembangkan lebih jauh. Ya, lanjut. Kam ajalatan lid darwajati, berapa roda yang ada pada sepeda? Kam nafidatan fi ghurfatika, berapa jendela yang ada pada kamarmu? Ya, bagus. Lanjut. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila muthanna. Ubahlah mubtada pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ke muthanna. Ya, jadi mubtada itu sederhananya dia isim di awal kalimat yang kosong dari amil lafziyah, kan begitu? Ya, tidak ada amil lafziyah masuk. Dia isim di awal kalimat, maka dia pasti mubtada. Paham ya? Jadi isim, yang kedua dia di awal kalimat, yang ketiga kosong dari amil lafziyah. Ayo. Misalun, contoh. Hada kitabun, ini buku. Mana mubtada'nya situ? Ada. Mana pasangannya mubtada? Kitabun sebagai apa? Di mana ada mubtada pasti ada khabar. Di mana ada fiil pasti ada fa'il atau naibul fa'il. Kalau dia fiilnya ma'lum maka dia fa'il. Fiilnya majhul maka dia naibul fa'il. Bisa paham ya? Baik. Hadani kitabani, ini dua buku. Hada qalamun, ini pulpen. Hadani qalamani, ini dua pulpen. Hadihi misqaratun, ini penggaris. Hatani misqaratani, ini dua penggaris. Jadi bedakan mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar hadani, muannas hatani, pakai ta. Hatani. Terus Hada talibun, ini siswa. Hadani talibani, ini dua siswa. Hadihi talibatun, ini siswi. Hatani talibatani, ini dua siswi. Hadar rajulu mudarrisun, lelaki ini guru. Hadani rajulani mudarrisani, dua lelaki ini guru. Hadha talibu minal Hindi, siswa ini dari India. Hadani talibani minal Hindi, dua
dua siswa ini dari India. Hadhihi as-sa'atu minal Yabani. Jam tangan ini dari Jepang. Hatani as-sa'atani minal Yabani. Dua jam tangan ini dari Jepang. Hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Hatani sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini milik kepala sekolah. Liman hadzal miftahu. Milik siapa kunci ini? Liman hadanil miftahani. Milik siapa dua kunci ini? Liman hadhil mil'aqatu. Milik siapa tas ini? Liman mil'aqah sendok. Milik siapa sendok ini? Liman hatanil mil'aqatani. Milik siapa dua sendok ini? Nah, Rifalli. Ayo baca. Langsung katanya. Ayo baca. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Semua. Bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah serta harakati akhirnya. Ya, coba lihat ini ya. Ini al-kalimat dia jamak, tidak berah. Lihat taatnya al-atiyata. Paham ini? Di fathah karena dia isim mufrad. Paham ya? Mufrad muan. Waktubha hiya. Kembali ke al-kalimat al-atiyah ma'a dhabti awakhiri ha. Mufrad muan. Semuanya kembali ke al-kalimat. Paham ya? Itu yang sudah kita pelajari. Jamak yang tidak berakal dihitung mufrad muannas. Lanjut. Kalbani. Satu baru terjemahkan ya. Baca satu-satu. Cocok. Kalbani. Dua anjing. Maktabani. Dua meja. Komisoni. Dua kemeja. Akhwani. Dua saudara. Ya, jadi ini antum bisa tambahkan ya supaya lebih bagus di terjemahan. Kalbani misalnya dua ekor anjing, maktabani dua buah meja, akhwani dua orang saudara laki-laki, orang. Kalau dia benda mati ya buah, kalau dia hewan ekor ya. Paham ya? Dua ekor anjing, dua buah. Itu tambahan saja ya. Kalau antum mau. Jadi ketika menulis nanti bisa tambah. Terus Akhwani. Dua orang saudara. Mindilani banyak. Mindilani. Dua buah sapu tangan. Miskorotani. Ya, ulang. Miskorotani. Dua buah penggaris. Uktani. Dua orang saudara perempuan. Imro'atani. Dua orang perempuan. Orang wanita ya. Imro'ah
Ini kalau tidak pakai alif lam ya. Kalau pakai alif lam jadi apa? Al-mar'ah. Ya, al-mar'atu salihah, al-mar'ah. Baik. Lanjut. Sanni kalimatil atiyata. Nah, ini sanni apa artinya sanni? Jadikan musanna. Yang pernah kita lewati annis. Annis itu jadikan muannas. Kalau sanni jadikan jadikan musanna. Bedakan ya? Bedakan. Jadi itu namanya isim musanna. Ya, ada muannas. Beda akar katanya beda. Annasan yu'annisu ini sanna yusanni ya. Baik, sanni. Ayo. Jadikanlah musanna pada kata berikut ini. Jadikanlah kata-kata berikut ini menjadi musanna. Ayo, silakan langsung. Sayyaratun. Mobil. Sayyaratani. Dua buah mobil. Jangan terjemahkan, langsung saja. Tabibatun. Tabibatani. Waladun. Waladani. Lugatun. Lugatani. Sadiqun. Sadiqatani. Jangan tambah-tambah. Ulang. Sadiqun. Sadiqutani. Betul itu, betul. Apa? Kenapa salah? Rafali. Kenapa salah? Sadiqatan ya, atau bilang tadi. Kenapa salah? Atau benar Mi? Benar Mi? Ya, apa salahnya? Ya, ikut temannya ya. Temannya bilang salah, ikut salah jangan. Kalau memang benar bertahan. Ya, tegar di atas kebenaran. Ya, walaupun orang bilang salah. Ya. Walaupun kalau salah ya harus ngaku salah ya. Ayo, bagus. Sadiquna. Sanni apa kualitas soal? Sadiqani. Ayo. Ulang. Sadiqani. Terus. Tajirun. Tadirani. Panjang. Tajirani. Mil'aqatun. Mudarrisun. Mudarrisani. Babun. Babani. Ismani. Hadani. Hatani. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kam. Al-aidu. Artikan. Kam. Berapa? Al-aidu. Hari raya. Al-ajlatu jam'uha ajlatun. Roda. Satu kali saja ya. Jadi maksudnya dipahami ya, ini jim ini. Huruf jim adalah kode jamak. Ya, kalau ada kata jim ini, huruf jim ini antara dua kata, ini artinya jamak. Sebelum jim mufrad, setelah jim jamak. Itu ya. Kan jim di tengah ya. Sebelum jim mufradnya, setelah jim jamaknya. Itu kita baca al-ajalatu jam'uha ajalatun. Al-ajalah jamaknya adalah ajalah. Ayo. Satu kali saja ya, roda. Ya, lanjut. Al-hayyu jam'uha ahya'un. Komplek ya. Ar-riyalu jam'uha riyalatun.
Ar-rak'atu jam'uha raka'atun. Raka'at. Al-mistaratu jam'uha masatir. Pengaris. Ya, masatiru mafa'ilu ya. Bentuknya tidak bertanwin. Ya, saya mau baca. Materi baru, bisa geser sedikit yang depan papan. Kita harus pakai papan tulis ya. Ayo, baca. Wahyu, mana Wahyu? Baca. Ya, oper coba. الدرس التاسع عشر. قال المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ. Berapa murid baru di kelas kamu wahai syekh? Qala al-mudarrisu fihi 'asharatu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 murid yang baru. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Taliban sebagai apa? Ayo semua, taliban sebagai apa? Jadidan sebagai? Bagus. Sekarang kita akan pelajari angka 3 sampai 10. Kita misalnya bilang 3 orang pelajar, 4 buah meja, 5 ekor sapi, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mari kita beralih ke papan tulis. Kenapa belum dihapus semua? Ini mudah ya, 3 sampai 10. Ini materinya alhamdulillah sangat mudah. Alhamdulillah. Dasarnya sudah ada. Ya, dasarnya sudah ada. Ya, dan subhanallah ini memang berurut ya. Syekh rahimahullah itu mengurut materi. Nah, ini nanti ditaruh di belakang. Kita sudah belajar mudhaf ilaih, ya sudah belajar jamak, ya masuk di sini, pas sekali. Ya, ditaruh di akhir dia. Coba kita lihat papan tulis. Apa namanya situ? Fihi asyaratu tullabi. Asyaratu tullabi. Ayo baca semua. Baca. Ayo semua. Lihat. Angka 3 sampai 10 dalam arti kita mau menghitung benda ya, sesuatu. 10 masjid, 9 ekor ayam, dan seterusnya. Ini kita menghitung 3 sampai 10. Paham ini? Rumusnya 3. Jangan nulis. 1. Susunan ya 3 sampai 10 ini terdiri dari 2 kata. Jangan nulis. Paham ini? Yang pertama adalah angkanya. Paham ini? Yang kedua bendanya. Bisa paham ya? Maksudnya kita mau hitung. Bisa paham ya? Jadi pertama angkanya, baru benda. Dalam bahasa Arab ini angka dibilang al-adad. Al-adadu. Ini namanya al-ma'dud. Al-ma'dudu. Ayo semua, al-adadu. Al-adadu. Al-ma'dudu. Al-ma'dudu.
Asyaratu tullabin. Mana adat? Mana ma'adud? Ini yang paling dasar yang harus kita paham. Kalau antum sudah paham ini, baru kita beralih ke 3 rumus pokok dalam menyusun angka 3 sampai 10. Yang pertama, jangan tulis. Yang pertama, angka 3 sampai 10 itu susunannya adalah mudhaf ilaih. Bentuknya mudhaf. Pasti itu, pasti. 3 sampai 10 pasti mudhaf ilaih. Angkanya jadi mudhaf, bendanya mudhafun ilaih. Percaya? Ini tepat. Percaya? Lihat sendiri nih. Asyaratu apa ini? Ada lisan? Ada tanwin? Mudhaf. Tullabin? Kasrah? Mudhaf. Jadi kalau anda mau hitung sesuatu 3 sampai 10 harus bentuknya mudhaf ilaih. Angkanya jadi mudhaf, bendanya jadi mudhafun. Yang kedua, sudah tahu angkanya jadi mudhaf, bendanya jadi mudhaf ilaih, paham ya? Yang kedua, lihat angka ini. Paham ya? Angka ini bisa 2. Bisa pakai ta marbuta, bisa tidak. Alis apa? Bisa mudzakkar atau muannas. Ustaz, kapan kita pakai ta marbuta, kapan tidak? Kapan mudzakkar, kapan muannas? Maka yang jadi patokan adalah bendanya. Paham ini? Tapi mufradnya, cari mufrad. Apa mufradnya tullab? Talibun ini mufrad. Untuk menentukan angka mudzakkar atau muannas, dua jika mungkin atau mudzakkar atau muannas, pakai ta marbuta atau tidak, maka patokannya adalah mufrad bendanya. Bukan bendanya, mufradnya. Paham ini? Apa mufradnya tullab? Talibun. Mudzakkar muannas? Mudzakkar muannas? Maka kalau antum mau hitung 3 sampai 10 talib, maka pasti angkanya harus muannas. Salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu, dan sampai asyaratu tullabin. Jadi rumusnya yang kedua adalah angka harus berlawanan jenis. Dan lagi, angka harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Ya, kan kita sudah bilang ini angka bisa mudzakkar, bisa muannas. Kapan yang mudzakkar, kapan yang muannas? Harus berlawanan jenis dari mufrad. Cari dulu mufradnya. Ya, cari dulu mufradnya. Baru tentukan. Kalau mufradnya mudzakkar, maka angkanya muannas. Kalau mufradnya muannas, angkanya mudzakkar. Wih, menjawab. Mana itu? Paham ya? Bisa paham ini? Itu yang kedua. Rumus yang terakhir yang paling gampang adalah bendanya harus jamak. Bendanya harus jamak. Jadi jangan bilang salah satu talibin, oh tidak ada. Satu, paham ini? Masjidin, oh tidak ada seperti. Bendanya harus harus Sampai sini paham? Apa itu 3? Kalau mau bikin 3 sampai 10. Yang pertama, susunannya mudhaf. Ya, angka mudhaf, benda. Paham maksudnya ini? Kalau antum tahu mudhaf ilaih berarti nanti angkanya tidak boleh alif lam, tidak boleh tan. Nanti bendanya harus kas. Begitu maksudnya. Bisa ya? Yang kedua harus berlawanan jenis.
angka harus berlawanan jenis dengan mufrad benda. Cari dulu mufrad bendanya. Apa antum hitung apa? Hitung masjid. Masjid mudzakkar berarti nanti angkanya 3 sampai 10-nya ya. Mobil apa bahasa Arabnya? Sayyaratul mudzakkar atau mana? Berarti angkanya 3 sampai 10-nya mudzakkar. Pakai tamar buat atau tidak? Paham ini? Yang ketiga, bendanya harus jam. Selesai. Ya, itu 3 rumus dalam membuat angka 3 sampai 10 ya, sampai 10 bukan sampai 9. 3 sampai 10. Ya, tulis dulu ya di papan ini. Ayo cepat. Tulis yang saya tulis di papan. Nah, setelah tulis baru saya jelaskan apa saya diktekan 3 rumus tadi. Tulis asyaratu tullabin. Itu asyaratu angka, tullabin benda. Bahasa Arabnya asyaratu al-adad, tullabin al-ma'dud. Ini pelajaran ini insyaallah kalian akan dapat di akhir mutammimah ya. Akhir mata mutammimah. Ini ada. Ya, Durusul Lughah jilid 1 3 sampai 10, nanti jilid 2 di atas 10. Belasan, puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu itu nanti di jilid 2 insyaallah. Sudah? Sekarang 3 rumus dalam membuat angka 3 sampai 10. 1. Saya ulangi, apa judulnya tadi? 3 rumus untuk membuat angka 3 sampai 10. Maksudnya itu membuat angka 3 sampai 10, maksudnya kita mau hitung benda. Hitung sesuatu. Ya. 3 buah meja, 4 ekor sapi, 5 orang anak kecil. Nah, ini bagaimana bahasa Arabnya? Yang pertama adalah sudah? Susunannya berbentuk mudhaf ilaih. Jadi jangan bikin na'at man'ut ya. Paham ini mubtada khabar, enggak. Susunannya berbentuk mudhaf ilaih. Angka sebagai mudhaf, benda sebagai mudhaf ilaih. Lanjutkan, angka dalam kurung adat sebagai mudhaf, benda dalam kurung ma'dud sebagai mudhafun ilaih. Ini formasinya. 2 kata saja. Karena dalam bahasa Indonesia coba kita lihat 3 meja, 4 sapi. Kan begitu. 5 saudara laki-laki. Ini kan 2 kata gitu. Ada angkanya, ada bendanya, sama dalam bahasa Arab. Cuman langsung kita kunci di poin pertama ini bahwasanya bentuk ini, angka dan benda ini, adat dan ma'dud ini adalah mudhaf ilaih, bukan na'at man'ut, bukan yang lainnya. Ya, paham ini? Tapi mudhaf ilaih. Oleh karena itu kita bilang kita sudah ada dasar, ya. Mudhaf ilaih sudah berlalu lama. Paham ya? Mudhaf ilaih sudah berlalu lama. Jadi angkanya jangan coba-coba tanwin, jangan coba-coba kasih alif. Kasih alif. Kemudian bendanya harus kasih. Yang kedua,
angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Mufrad kasih huruf besar ya. Angkanya harus berlawanan jenis. Angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Mufrad kasih huruf besar. Mufrad bendanya. Titik. Baris baru, garis datar. Enter, baris baru, garis datar. Jika mufrad bendanya, tulis, jika mufrad bendanya mudzakkar, ya mufrad kasih huruf besar ya. Jika mufrad bendanya mudzakkar, maka angkanya muannas dalam kurung, maka angkanya muannas dalam kurung pakai tak marbu, tutup kurung, balas kurung, enter di baris baru, garis datar. Jika mufrad bendanya muannas, jika mufrad bendanya muannas, maka angkanya mudzakkar dalam kurung, tidak pakai tak marbutah. Dalam kurung tidak pakai tak marbutah. Paham ini? Karena ketika sampai 10 hanya dua kondisinya. Angkanya ya, mudzakkar atau muannas. Pakai tak marbutah atau tidak. Kapan kita pakai tak marbutah, kapan tidak? Kapan mudzakkar, kapan muannas? Yang jadi tolok, yang jadi acuan adalah mufrad bendanya. Bukan bendanya ya, mufradnya. Jangan lihat jamaknya. Ya, tapi mufrad bendanya. Kenapa? Kenapa Ustaz mufrad bendanya? Karena ada kata-kata dalam bahasa Arab seperti ini. Coba lihat di layar. Ada kata-kata dalam bahasa Arab mufradnya mudzakkar, jamaknya muannas. Yang kira muannas berarti ini karena dia riyalatun. Ternyata mufradnya riyalun mudzakkar. Sekarang saya tanya, kalau kita mau bilang 3 riyal, 3-nya mudzakkar atau muannas? Kenapa bilang muannas? Karena mufradnya mudzakkar, angkanya jangan lihat riyalatun. Jangan lihat riyalatunnya. Riyalatun jamak muannas salim. Tapi lihat mufradnya. Jadi 3 real sampai 10 real, 3 sampai 10-nya itu mudzakkar muannas. Muannas, mudzakkar muannas. Ya. Baik. Yang kedua, saya ulangi. Angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Mufrad bendanya. Ya. Sudah, garis haru, garis datar. Jika mufradnya mudzakkar, maka angkanya muannas, alias pakai ta marbu. Jika mufrad bendanya muannas, maka angkanya mudzakkar. Dalam kurung tidak pakai ta marbutah. Rumus ketiga untuk angka 3 sampai 10 adalah bendanya harus dijamak. Bendanya harus dijamak. Jangan bilang 3 orang pelajar, salah satu talibin. Oh, tidak ada seperti itu. Apa mobil? Arba'u sayyaratin. Oh, tidak ada, salah itu. Harus jamak, bendanya harus jamak. Dan ini ada dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Ada beberapa tempat. Angka 3 sampai 10. Bisa paham ya? Sudah? Ini 3.
Kapan kalian wujudkan 3 ini, maka insya Allah akan benar. Ya, angka 3 sampai 10. Seperti sini, asyaratu tullabin. Ayo, yang pertama apa tadi rumusnya? Susunannya harus asyaratu sebagai apa? Tullabin 2. Angkanya harus berlawan jenis dengan mufrad. Mana bendanya? Mana bendanya? Tullabin. Apa mufradnya? Talibun. Talibun mudzakkar muannas. Berarti angkanya pakai ta marbu. Di layar pakai enggak? Asyaratu pakai enggak? Pakai. Berarti sudah benar. Yang ketiga? Bendanya harus jama. Tullabin jama atau mufrad? Jama. Terpenuhi 3 syarat? Jadi aman. Jududin sebagai apa? Jududin sebagai nah. Ayo lanjut. Qala al-mudiru min aina hum? Dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin? Apakah semua mereka dari negara yang satu? Apakah mereka semua dari negara yang sama? Terus lanjut. Qala al-mudarrisu la hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negara yang berbeda-beda. Mukhtalifatin sebagai apa? Na'am. Mana manutnya? Biladin. Bagus. Ya, mufrad muannas. Terus Minhum salasatu tullabin minal Filipin. Di antara mereka ada 3 murid dari Filipina. coba lihat salah satu tullabin. 3-3-nya terpenuhi. Mudhaf ilaih, mufrad bendanya berlawanan jenis. Apa angkanya berlawanan jenis dengan mufrad benda dan bendanya jamak. Terus Wa arba'atu tullabin minal Yaban. Dan 4 murid dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Dan 2 murid dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan 1 murid dari seorang seorang pelajar dari dan satu. seorang Terus dan seorang pelajar dari Malaysia. Ayo baca semua. Berapa semua ini? Ayo hitung. 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ayo. 10. Itu dibilang tadi asyaratu tullabin. Menghitung lagi. Ya. Ayo. Jangan melamun. Kalian belajar ini bagian sini nih. Kurang suara, baru banyak orang. Bagaimana ini? Mau kasih berdiri kah? Ayo. Baca-baca semua. Qala al-mudiru afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di dalam kelasmu ada murid dari Amerika? Qala al-mudarris Na'am, fihi 7 tullabin min Amerika. Iya, di dalam kelas ada 7 murid dari Amerika. Qala al-mudiru ahum jududun. Apakah mereka murid baru? Apakah mereka Qala al-mudarrisu la hum qudama. Tidak, mereka semua murid lama. Jadi jangan bertanya, Ustaz tadi bilang 10 ji murid.
Itu 10 apa itu maksudnya 10? 10 itu murid baru. Ya, lihat toh ya, jangan. Ya, jadi 10 itu bukan total murid dalam kelas. Tapi 10 ini murid baru. Ditanya, ya ada dari Amerika? Oh ada, 7 orang malah. Paham ini? Tapi dia bukan murid baru, tapi kudama. Ya, kudama jamak dari kodimun. Ya, kodimun jamaknya kudama. Ayo terus. Qala al-mudiru kam taliban fihi min Urubba. Berapa murid dalam kelas dari Eropa? Qala al-mudarrisu fihi khamsatu tullabin min Inglaterra. Di dalam kelas ada 5 murid dari Inggris. Wa samaniyatu tullabin min Almania. Dan 8 murid dari Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa. Dan 6 murid dari Prancis. Wa tis'atu tullabin min al-Yunan. Alif lam disambung, jangan terkecoh dengan harokat. Alif lam disambung ya, sudah lama ini kita baca alif lam. Ayo. Wa tis'atu tullabin minal Yunani. Dan 9 murid dari Yunani. Ya, beda Almania. Almania ini hamzah kotak ya. Jadi ada tanda hamzahnya di atas ya. Paham ini Almania. Itu bukan alif lam ya. Paham ya? Nah, selain yang ada tanda hamzah kotaknya ini, itu hamzah wasal, al-Filipinu, al-Yabanu, al-Yunanu, itu semua alif lam ya. Jadi jangan dibaca hamzah kotak. Qala al-mudiru syukran ya Syekh. Terima kasih wahai Syekh. Baca 95. Mana 95? Mukbil. Mana Mukbil? Dari mana Mukbil ini? Gorontalo, Masya Allah. Jauh ini. Mereka Gorontalo. Ya, harus rajin belajar ini, namanya nama ulama hebat ya. Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Tamarinu. Latihan. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Salah satu tullabin. 3 siswa. Nah, ini kalau di sini tidak diterjemah, tidak diterjemahkan. Langsung baca sama-sama. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Ayo coba lihat 3 sampai 10 di depan mata antum. Gimana 3 tadi? Rumus terpenuhi semua? Satu apa? Susunannya mudhaf, mudhafun ilaih. Angka sebagai mudhaf, benda sebagai mudhafun ilaih. Yang kedua, angkanya, ayo semua. Yang kedua, angkanya berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Mufrad bendanya apa? Tali. Harus cari, jangan malas. Tidak bisa bikin itu kalau malas. Cari dulu, mana mufrad bendanya? Talibun. Talibun mudah. Maka 3 sampai sebelumnya mu'an. Ayo, pakai tamar mudah enggak? Salah satu, pakai arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Semua pakai ta marbu. Karena ma'dudnya, mufradnya mudzakar, maka adatnya mu'an. Yang ketiga apa?
Ya, rumus yang ketiga, bendanya harus ya. Ya, ini semuanya tullabin. Tidak ada bilang salah satu talibin, asyaratu talibin, tidak ada. Ya, paham ini? Karena ada yang bertanya, Ustaz, kenapa 3 sampai 10 saja? Mana yang 1? Mana 2? Ayo, siapa bisa jawab? Angkat tangan. Ini kan nomor 3 saja sampai 10. Mana nomor 1, 2? Angkat tangan yang bisa jawab. Ayo. Ya, kenapa? Ya sudah dipelajari. Oh, 1 pelajar apa? Apa bahasa Arabnya? 1 orang pelajar. Talibun sudah dari dulu dia belajar ya. 2? Nah, baru-baru dipelajari kemarin. 3? Nah, ini waktun nami. Ya, ini sudah. Bisa paham ini? Jadi kalau 1 talibun, 2 talibani, 3 sampai 10 ini yang kita pelajari. Paham? Paham? Siapa namanya? Sudah tulis rumusnya? Sudah hafal? Ya, Masya Allah. Ini sudah jam 11. Tidak apa-apa kita baca? Ya, kita baca ya? Ya, ayo praktek. Ini semua gundul ya. Semuanya tidak ada harakat kecuali sedikit. Ayo, baca. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ada salah situ? Salah cetak? Ada enggak? Ayo. Apa jihad? Hamzah wasol. Waktub ada hamzah wasolnya. Pintar. Jihad dia tidak menulis ya. Orang mencatat dia ya tidak menulis ya. Tulis tadi. Ya. Ayo lanjut. Idi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Saya mempunyai 5 buku dan 3 pulpen. Coba lihat kutubun mufradnya kitabun mudzak sehingga dia pakai khamsatu angkanya aqlamin mufradnya qalamun mudzak maka angkanya muannas. Bagus. Jadi pakai itu ya, hadirkan itu 3. Ya, angka 3 sampai 10 hadirkan 3 rumus tadi yang kita catat. Ayo lanjut. Khalidun lahu sittatu abna'i. Tanwin. Ulang. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid dia memiliki 6 putra. Kam akhun laka ya Aminatu. Antum ngomong sama siapa? Ya ulang. Ayo, langsung rubah. Kam akhun laki ya Aminatu. Berapa saudaramu wahai Aminah? Saudara laki-laki ya. Itu bisa disejajarkan, selaraskan saja. Kita semua RBA terjemahkan ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Kalau putra-putri kan agak istibah ya. Jadi ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Ya. Paham ini? Karena yang ditanya sini saudara laki-laki. Kalau kita bahasa Indonesia, saudara semua. Laki-laki perempuan semua saudara. Paham ini? Beda ya? Jangan sampai nahitun juga saudara perempuannya. Pertanyaan akhon. Kam akhon. Paham ini? Yang ditanya saudara laki-laki. Kalau kita terjemahkan saudara saja dalam bahasa Indonesia, maka bisa khawatir dia kira semua saudaranya. Dia hitung. Ya. Bisa paham ya? Jadi kita selaraskan saja ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Ya, tambahkan supaya kita tidak bingung. Coba ulang berapa? Langsung artikan. Kam akhun laki ya Aminatu.
Berapa saudara laki-lakimu wahai Aminah? Li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki saudara laki-laki 4. Empat orang saudara. Ulang. Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Coba lihat ya, ikhwah jangan terkecoh ya. Ini ikhwah ada tak marbuto, berarti dia muannas, jangan. Paham ini? Lihat mufradnya. Ya, apa mufradnya ikhwah? Akhun. Maka angkanya muannas. Bisa paham ya? Baik, lanjut. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Saya kasih faedah lagi tambahan. Ini rumus cepat ya. Dan ini hanya bisa digunakan hanya pada satu kondisi, yaitu ketika ada kam, kemudian ada tamyiznya. Seperti sini. Coba lihat nomor 3. Kam akhon. Ya. Yang ditanya saudara laki-laki. Paham ini? Kam akhon. Akhon mudzakkar muannas? Mudzakkar toh, maka 3 sampai 10. Kalau jawabannya 3 sampai 10, langsung muannas angkanya begitu. Itu hanya ketika apa? Bertanya. Ya. Rumus yang kita sebutkan yang 3 itu ini umum. Ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, langsung bisa bikin. Ini saya bilang rumus cepat pada kondisi tertentu. Ya, jadi kalau misalnya kam akhon berarti angkanya muannas, kam ukhtan berarti angkanya mudzakkar. Begitu seterusnya. Itu kalau ada pertanyaannya, ya. Jadi kalau mau bikin sendiri, ya, maka gunakan 3 rumus tadi. Ayo lanjut. Kam riyalan indakal an ya Ammaru. Berapa real yang kamu punya sekarang wahai Ammar? Indil ana samaniyatu riyalatin. Saya memiliki sekarang saya memiliki 2 real. samaniyata azwaj. 8 real. Sekarang saya memiliki 8 real. Coba lihat riyalatin. Mudzakkar atau muannas ini? Riyalatin mudzakkar. Saya kasih tahu satu bait ini. Riyalatin apa mudzakkar muannas? Muannas jamak muannas salim tuh. Berarti angkanya yang jadi patokan bukan tapi cemberut langsung. Ya, jadi patokan mufrad. Apa mufradnya? Ya, mufradnya mudzakkar, riyalun mudzakkar. Jamaknya jamak muannas salim. Itu kadang ada kata-kata hammamun misalnya, hammamun mudzakkar. Jamaknya hammamatun. Itu biasa dalam bahasa Arab. Jadi hati-hati kalau mau ngitung WC, ngitung real dan seterusnya. Paham ini? Lihat mufradnya. Ayo lanjut. Fi hadzal hayy 9 buyutin jadidatin. Di lingkungan ini terdapat 6 rumah baru. Tis'ah. Nanti kita latihan menghitung ya. Ini baca dulu. Ayo, tis'ah berapa? 9. Inna hadza akhi lahu tis'un. Di dalam lingkungan ini terdapat 9 rumah yang baru. Ya sudah, nanti kita selesaikan ya. Insyaallah kita selesaikan besok. Baik, sekaligus latihan. Ya, nanti
latihan di halaman berikutnya. Ya, nomor 4 itu kita suruh latihan. Ya, latihan memang lah. Ya, nanti kita suruh hitung ya 3 sampai 10 ya, kitabun, qalamun, tajir dan seterusnya. Bisa paham ini? Jadi saya sisa sebut kitabun, langsung kalian hitung 3 sampai 10 sama-sama. Ya. Satu pondok, satu ini, satu majelis. Ya, langsung kitabun, langsung salah satu kutubin, arba'atu kutubin sampai asyaratu kutubin. Nah, ini nanti latihannya besok. Ya, latihannya besok insyaallah. Baik, ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.